Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sang Jun telah meninggalkan istana leluhur untuk kembali ke kedamaian abadi atas perintah Qin Mu untuk kembali ke dunia asal dan mewariskan kemampuannya. Pada saat yang sama, ia juga telah menyerap hasil reformasi perdamaian abadi. Ia tidak kembali untuk mengunjungi Zhu Santong dan yang lainnya. Dia hanya mendengar berita tentang Dong Yang dan yang lainnya bereinkarnasi dari Qin Mu sebelum dia pergi. Adapun Zhu Santong, Dong Yang, dan yang lainnya yang telah kehilangan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya, dia awalnya tidak mengetahuinya. Setelah dia mengetahuinya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Zhu Santong memulihkan sebagian ingatannya dan merasa bahwa kehidupan sebelumnya bagaikan gumpalan asap. Mirip dirinya, tetapi tidak seperti dirinya. Hanya memikirkan bagaimana Qin Mu menipu mereka berlima membuatnya merasa marah. Jika kita memiliki kenangan dari kehidupan kita sebelumnya, mengapa kita perlu mengambil begitu banyak jalan memutar? Dia mengeluh kepada Sang Jun. Sang Jun biasanya tidak banyak bicara, tetapi ketika dia melihat mereka berlima, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lebih banyak. Saudara Dao, pikirkanlah, apakah teknik dan seni ilahi dari kehidupanmu sebelumnya masih berguna dalam kehidupan ini? Zhu Santong mengingat dengan saksama teknik dan seni sihir di kehidupan sebelumnya dan memikirkan apa yang telah dipelajarinya hari ini. Dia tidak bisa tidak merasa bingung. Teknik dan seni ilahi di kehidupan sebelumnya benar-benar berbeda dari sistem kultivasi kedamaian abadi saat ini. Dia masih bisa menggunakan seni ilahi jika dia mengubahnya, tetapi tampaknya jauh lebih kasar. Namun, tekniknya sama sekali tidak berguna. Teknik-teknik kedamaian abadi kini semuanya berjalan di dalam sistem harta karun ilahi yang agung. Dari embrio roh hingga istana leluhur, jalan dan teknik yang terkandung di setiap alam jauh lebih hebat daripada yang telah ia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Sistem kultivasinya adalah sebuah keranjang. Ukuran keranjang yang dibuat oleh mereka yang telah membuka wilayah akan menentukan berapa banyak barang yang dapat disimpan oleh para kultivator berikutnya di dalam keranjang tersebut. Beberapa petani tidak dapat mengisi keranjangnya sementara yang lain mampu, sehingga yang terakhir berjalan lebih jauh daripada yang pertama. Dalam sistem alam Dao di Istana Leluhur Perdamaian Abadi, keranjang itu lebih besar daripada keranjang yang dimiliki Zhu Santong dan yang lainnya di kehidupan sebelumnya, sehingga dapat menyimpan lebih banyak barang. Jika dia membawa kenangan dari kehidupan sebelumnya bersamanya di awal, dia akan mengalami gangguan kognitif. Jika dia berkultivasi sesuai dengan pengalaman kultivasi dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan bisa membuang keranjang aslinya, yang mana bukanlah hal yang baik baginya. Sebenarnya, Tuan Muda Ketujuh ingin kamu bereinkarnasi dengan niat baik. Dia hanya takut kamu tidak akan bisa menerimanya, jadi dia tidak memberitahumu bahwa bereinkarnasi akan menghapus ingatan dari kehidupanmu sebelumnya. Sang Jun berkata, aku iri pada kalian semua karena mampu membuang segalanya dan memulai hidup baru. Kalian semua mampu bereinkarnasi karena kita berjuang keras di istana leluhur dan berjuang demi kesempatan agar kalian semua bisa tumbuh dewasa. Meskipun aku belum bereinkarnasi dan telah mencapai alam praktisi Tao, aku telah bekerja keras di istana leluhur selama bertahun-tahun dan merasa bahwa kekuatanku semakin terbatas. Setelah aku menyebarkan seni Tao dan seni dewa, jika aku punya kesempatan, aku akan bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, setelah bereinkarnasi, aku tidak ingin membangkitkan ingatan kehidupanku sebelumnya. Zhu Santong memahami pilihannya. Sang Jun telah menjalani hidup terlalu keras, dan kenangan masa ke-16 menjadi beban baginya. Hanya ada sedikit momen kegembiraan. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia akan memilih menjalani kehidupan yang lebih santai. Ketika kamu kembali dari istana leluhur, mungkinkah perang di istana leluhur sudah mereda? Tanya Zhu Santong. Sang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semakin intens. Aku bisa kembali karena leluhur kedua mencapai Dao, sehingga tekanan padaku berkurang drastis. Leluhur kedua mencapai Dao. Zhu Santong bingung. Siapa leluhur kedua? Kedua leluhur yang menciptakan sistem alam Dao di istana leluhur telah mencapai Dao. Sang Jun berkata, Lan Yutian dan Su Senghua telah mencapai Dao. Kecakapan bertarung mereka berada di atasku, jadi aku dapat mengambil cuti dan kembali untuk mewariskan Dao, keterampilan, dan seni ilahi untuk mencari penerus. Yang mulia juga telah mencapai Dao. Dia kembali bersamaku ke Yudu. Zhu Santong tercengang. Bahkan dia kagum dengan kedalaman sistem alam Dao pengadilan leluhur. Seberapa mengerikan pencapaian kedua leluhur yang telah menciptakan sistem alam Dao pengadilan leluhur ini. Adapun yang mulia di surga,
dia hanya mendengar dari legenda-legendanya saja dan belum pernah melihatnya. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda ketujuh? Apakah dia sudah mencapai Dao? Zhu Santong mendesak. Sang Jun memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya agak istimewa. Jika dia mencapai Dao melalui kekacauan primal, dia akan menjadi Tuan Muda ketujuh yang dikabarkan. Namun, hingga saat ini, dia belum mencapai Dao melalui kekacauan primal. Bahkan bajingan tua itu pun mengalami hari seperti itu. Zhu Santong tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Meskipun Dong Yang, Jun Zuoyu, dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, ketika mereka melihatnya tertawa begitu gembira, mereka juga ikut tertawa. Ekspresi Sang Jun aneh, dan dia berkata, meskipun Tuan Muda ketujuh belum mencapai Dao melalui kekacauan, dia telah mencapai Dao melalui lubang pembuangan dan pohon dunia. Zhu Santong tercengang. Sang Jun melanjutkan, singgasana teratai lubang pembuangannya sudah berada di tingkat ke-6 tingkat Dao, dan pohon dunia juga telah menumbuhkan bunga Dao, menghasilkan buah Dao. Selain itu, ada lebih dari satu bunga Dao dan satu buah Dao. Zhu Santong tertegun lagi, dia menggaruk bulu-bulu di belakang kepalanya, dan berkata dengan bingung, itu tidak benar, sistem alam Dao istana leluhur tidak berkultivasi seperti ini. Dia tidak ada di keranjang, kata Sang Jun. Pikiran Zhu Santong bagaikan guntur, dan dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Orang yang mengisi keranjang sistem Dao pengadilan leluhur adalah seorang jenius. Orang yang menciptakan sistem Dao pengadilan leluhur adalah leluhur tua, tetapi orang yang melompat keluar dari keranjang sebelumnya tidak dapat diukur dengan keranjang. Qin Mu adalah orang pertama yang melompat keluar dari keranjang. Bahkan sebelum Lan Yutian, Su Shenghua, dan para dewa generasi baru membuat keranjang, dia sudah melompat keluar. Ada banyak keranjang di dunia. Keterampilan penciptaan jalan dari Istana Mikrov adalah sebuah keranjang, dan keterampilan penciptaan jalan membelah langit adalah sebuah keranjang. Pak Tua Wuya dan makhluk prasejarah lainnya juga memiliki keranjang dengan berbagai ukuran. Sistem alam Dao Istana Leluhur Lan Yutian dan Su Shenghua juga sebuah keranjang. Akan tetapi, Qin Mu tidak termasuk dalam keranjang manapun. Setiap keranjang tidak dapat menampung Qin Mu. Dia bisa menggunakan reruntuhan yang kembali untuk membentuk jalannya. Dia juga bisa berjalan melalui sistem alam Dao di Istana Miluo. Dia juga bisa menggunakan pohon dunia untuk membentuk jalannya, dan dia juga ahli dalam seni membelah surga yang bisa membelah surga. Akan tetapi, tidak satu pun jalan yang ingin ia lalui. Dia hanya punya satu jalan, yaitu membentuk jalannya melalui kekacauan. Sang Jun pergi dan berkata, setelah bertemu kalian semua, aku merasa tenang. Aku akan mengajarkan jalanku. Zhu Santong buru-buru menyusulnya dan berkata, Sang Jun, bolehkah aku pergi ke istana leluhur? Sang Jun berhenti dan mengamatinya, lalu berkata, kamu harus berkultivasi hingga selangkah lagi mencapai Dao sebelum kamu bisa pergi ke istana leluhur. Istana leluhur sangat berbahaya sekarang. Dengan kekuatanmu saat ini, pergi ke istana leluhur sama saja dengan mencari kematian. Hati Zhu Santong bergetar. Dia sudah menjadi salah satu ahli langka dari generasi muda di dunia. Dia sudah mengolah sistem alam Dao istana leluhur, 4 gerbang besar surga, platform Jade Lake Jade, platform pembunuh dewa, laut langit, platform 9 penjara, dan alam lainnya. Dia juga telah mengolah 5 urat mineral besar dari 5 alam tertinggi ke alam awal absolut, dan alam Dao-nya menjadi semakin dalam. Kalau tidak, ketika dia bertemu Sang Jun, dia tidak akan memicu alam Dao dari Dao reinkarnasi dan membangkitkan sebagian ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kekuatan kultivasinya sekarang setara dengan para dewa surgawi di masa lalu. Bahkan dengan kekuatan kultivasi seperti itu, memasuki istana leluhur hanya akan menyebabkan kematian. Seberapa mengerikankah perang di istana leluhur? Sang Jun berjalan menjauh dan suaranya terdengar dari kejauhan. Saat aku kembali kali ini, Earthbound akan memimpin sebagian dari mereka yang hampir mencapai Dao ke istana leluhur untuk mengisi kekosongan. Kalian dapat berkultivasi dengan tenang. Jika memungkinkan, kalian dapat datang ke sisiku untuk mendengarkan. Hitungan bumi akan menuntun sebagian pemuja surgawi ke istana leluhur. Mata Zhu Santong melirik ke sekeliling. Dong Yang berkata dengan suara teredam, Santong, jangan main-main. Zhu Santong bersikap patuh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir dalam hati, di antara kita berlima, akulah yang paling awal terbangun dan paling kuat. Mereka belum membangkitkan ingatan masa lalu mereka. Karena aku memiliki sarana dari masa laluku, mengapa aku tidak pergi dan melihat dengan hitungan bumi? Dia sangat bersemangat. Dia meninggalkan Dong Yang dan yang lainnya dan mengaktifkan kemampuan ilahinya untuk membuka gerbang pembawa surga sebelum memasuki Hades. Neraka. 6 jalur reinkarnasi yang besar berputar sendiri.
Alam Netherworld dan Yudu terhubung, dan banyak jiwa bergerak maju mundur antara 6 jalur reinkarnasi dan alam Netherworld. Di bawah 6 jalur reinkarnasi, api karma melonjak dan banyak jiwa berjuang di dalam. Di antara 6 jalur reinkarnasi, di rumah bangsawan bumi, Zhu Santong menyelinap masuk dan melihat sekeliling. Dia melihat Yang Mulia Surgawi, Qin Fengqing, Selir Tianyin, Di Yue, Kepala Desa, Si Buta, Nenek Si, dan yang lainnya duduk di tempat duduk masing-masing. Yang Mulia Surgawi, yang telah berubah menjadi sesepuh beralis putih, juga duduk di sana, dan semua orang sedang mendiskusikan sesuatu. Yuduku akan aman dengan Yang Mulia Surgawi yang memimpinnya. Namun, jika Adipati Surgawi meninggalkan Suandu, siapa yang akan mampu menanggung operasi Dao Surgawi? Qin Fengqing bertanya, ada juga dunia bayangan surgawi. Jika permaisuri pergi ke istana leluhur, siapa yang akan bertugas memurnikan mayat? Siapa yang akan menggunakan pasir hitam untuk menciptakan jiwa baru guna mengendalikan operasi Dao Agung di dunia bayangan surgawi? Adipati Surgawi memisahkan 50 harta karun Dao Surgawi dan berkata, setengah dari operasi Dao Surgawi ada pada harta karun Dao Surgawi. Di Yue adalah keturunanku, jadi dia bisa menungguku untuk mengendalikan operasi Dao Surgawi. Di Yue mengerutkan kening, aku juga ingin pergi ke istana leluhur untuk menempa diriku sendiri. Pertama, kultivasiku telah mencapai alam tertinggi, jadi sudah sulit bagiku untuk melangkah maju hanya dengan menerima hasil reformasi perdamaian abadi. Kedua, aku ingin bertemu dengan Kaisar pendiri Qin Ye. Bagaimanapun, kita dulunya adalah teman Dao, dan dia melirik ke arah Duke Surgawi dan tidak melanjutkan. Saat itu, Adipati Surgawi dan ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke Kaisar Qin Ye sebagai pengantin anak. Hubungannya dengan Kaisar Qin Ye sangat rapuh, dan dia adalah guru sekaligus teman. Pada tahun-tahun awal, dia jatuh cinta pada Kaisar Qin Ye, tetapi Kaisar Qin Ye memiliki seseorang di hatinya, dia menolaknya. Kemudian, hatinya dimanfaatkan oleh Pangeran Yin dari dinasti Yin. Namun perasaan cinta pertamanya masih tersembunyi di lubuk hatinya. Adipati Langit tahu bahwa dia berutang banyak padanya, jadi dia hanya bisa menatap Kaisar manusia leluhur pertama tanpa daya dan berkata, bagaimana pencapaian rekan Taois Qin Wu di Dao Surgawi? Bisakah kamu mengendalikan sirkulasi Dao Surgawi untuk sementara? Leluhur pertama Kaisar manusia berkata, saya masih jauh dari mencapai Dao, jadi saya bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Adipati Surgawi menghela napas lega. Permaisuri Tianyin berkata, Raja Yama dapat mengendalikan operasi dunia Yin Surgawi untuk sementara. Raja Yama membungkuk dan berkata, siapa orang di luar pintu itu? Semua orang sudah lama memperhatikan Zhu Santong yang bersembunyi di luar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Raja Yama adalah orang yang lugas, jadi dia langsung mengatakannya. Qin Fengqing berkata, dia tidak takut mati. Aku menipunya dengan adik laki-lakiku di tahun-tahun awal, jadi aku tidak mengusirnya. Zhu Santong, masuklah. Zhu Santong mendengar ini dan segera berjalan ke aula. Dia berkata dengan keras, Earthkaun, kau berutang padaku. Aku juga ingin pergi ke istana leluhur. Semua orang di aula mengerutkan kening dan menatap Qin Fengqing. Nenek Si berkata, meskipun Santong tidak lemah, dia seperti putra surga Yin. Jika dia pergi, dia hanya akan mencari kematian. Qin Fengqing berkata, Nenek, ini salah adikku. Dia berutang padanya. Karena dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Di mana tanah kuning yang tidak mengubur orang? Yang Mulia Surgawi berkata, jangan khawatir, rekan Taois. Dengan Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, dan Selir Tianyin di sini, kita dapat menyelamatkan mereka bahkan jika mereka berubah menjadi abu. Selama kita tidak dipukuli hingga menjadi kekacauan. Zhu Santong menggigil dan merasa sedikit menyesal karena ingin pergi, tetapi dia hanya bisa menguatkan diri dan tidak menunjukkan tanda-tanda malu-malu. Setelah beberapa hari, semua orang membuat persiapan dan segera pergi ke istana leluhur. Setengah tahun kemudian, mereka tiba di luar istana leluhur dan melihat bahwa istana itu telah disempurnakan oleh Qin Mu menjadi sebuah kuali besar. Kuali itu sangat besar dan tampak seperti harta karun yang sangat besar. Cahaya warna-warni melonjak di sekelilingnya, membuatnya tampak menyilaukan. Zhu Santong gemetar dalam hatinya, istana leluhur ini akan segera disempurnakan menjadi harta karun. Namun, siapa yang bisa mengeksekusi kuali besar ini? Mereka dipimpin oleh Adipati Surgawi dan Qin Fengqing. Adipati Surgawi dan Qin Fengqing maju dan mengeksekusi segel dan seni ilahi mereka sendiri. Sebuah terowongan yang dipenuhi dengan rune kekacauan primordial yang luar biasa muncul di depan mereka, dan semua orang masuk dalam satu barisan. Mereka berjalan di dalam terowongan itu untuk waktu yang tidak diketahui. Susan melihat ke dinding terowongan.
Rune di sini bukan hanya rune kekacauan primordial. Ada juga rune aneh lainnya. Mereka seperti makhluk mengerikan dalam kekacauan primal, mengubah bentuk mereka di dinding. Segel Tuan Muda ketujuh. Tiba-tiba ada ruang kosong di depan mereka. Mereka akhirnya keluar dari terowongan dan melihat diri mereka muncul di salah satu dinding kuali besar. Melihat ke bawah, mereka bisa melihat istana leluhur yang megah dan agung. Yang paling menarik perhatian adalah pohon dunia. Sungguh spektakuler. Pada saat ini, di bawah pohon dunia, sebuah harta karun berbentuk lonceng besar ditempatkan secara horizontal. Harta karun itu menembus 16 sungai kekacauan di luar pohon dunia. Lonceng besar itu berbentuk alam semesta saat lahir. Mulut lonceng itu menghadap pohon dunia, mengeluarkan suara seperti lonceng yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Di dalam lonceng raksasa itu, Kaisar pendiri Qin Ye, pemuja surgawi Yue, Jiang Baigui, dan leluhur Dao, yang menjaga istana leluhur, tengah bertarung dengan sekuat tenaga mereka. Akar pohon dunia berakar di 16 sungai kekacauan yang panjang, menghubungkannya selama 16 abad kosmik. Ada ahli prasejarah yang memanjat akar pohon dunia, bertarung dengan sekuat tenaga melawan mereka, segala macam kemampuan ilahi bersinar di dalam lonceng raksasa. Zhu Santong menyaksikan pemandangan ini dengan linglung, agak menyesali keputusannya untuk datang ke sini. Hanya dalam waktu 3000 tahun, penampilan istana leluhur telah berubah drastis. Bahkan kepala desa dan yang lainnya yang telah melihat istana leluhur yang disegel merasa bahwa istana itu tidak dikenal saat ini. Setelah mereka pergi, jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Istana leluhur, ibu kota Jade, menjadi sangat terang. Dilihat dari jauh, kota yang tak tertandingi keindahannya itu terletak di lapisan awan yang kacau. Orang bisa melihat samar-samar ki kekacauan merembes keluar dari kota, menyebabkan ibu kota Jade diselimuti awan. Pohon Dao terlihat di dalam kota. Pohon-pohon itu tinggi, menjulang tinggi, dan lebat. Ada juga lonceng alam semesta pohon dunia milik istana leluhur. Lonceng itu sangat besar, dan tidak seorang pun tahu siapa yang menciptakannya atau siapa yang mengaktifkannya. Selanjutnya, di sekitar pohon dunia, sungai primal chaos tidak lagi hanya muncul di malam hari, tetapi juga di siang hari. 16 parit yang seperti pohon dunia melindungi lelaki tua itu tanpa batas. Di antara 16 sungai kekacauan, akar pohon dunia yang sangat tebal saling bersilangan dan bersilangan satu sama lain. Mereka menembus sungai yang panjang, melewati alam semesta selama berabad-abad. Sungguh mengejutkan, pohon Dao dengan berbagai ukuran tumbuh di dekat pohon dunia. Banyak praktisi Dao prasejarah memetik buah Dao dari pohon Dao mereka dan memindahkannya ke pohon dunia, sehingga pohon tersebut tampak sangat indah dan berwarna-warni. Namun, perubahan terbesar bukanlah ini, melainkan tren geografis pegunungan dan sungai di keempat dinding istana leluhur. Perubahan geografis gunung dan sungai di istana leluhur tidak terlalu mencolok, tetapi itu adalah perubahan terbesar. Di masa lalu, Qinmu telah meletakkan segel istana leluhur untuk mengubah geografi gunung dan sungai di istana leluhur. Dengan geografi gunung dan sungai sebagai fondasinya, mereka membentuk pola Dao dan rantai Dao yang berbeda untuk membentuk segel. Kini, geografi pegunungan dan sungai di istana leluhur itu telah tertata rapi dan membentuk berbagai macam pola, bagaikan pola yang terpahat pada dinding sebuah kuali besar. Namun, dalam hal kerumitan, dinding istana leluhur berkali-kali lebih rumit daripada kuali biasa. Perubahan ini berarti bahwa istana leluhur menjadi semakin seperti harta karun yang besar dan tak tertandingi. Zhu Santong berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tuan Muda ketujuh sangat murah hati. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Dibandingkan dengan Tuan Muda Hundun, Zhu Santong harus menyebut dirinya junior. Tuan Muda Hundun dari Istana Miro menjadi terkenal sejak awal. Ketika Zhu Santong menjadi Master Dao, Tuan Muda Hundun sudah terkenal di seluruh dunia. Namun, karena ia menduduki peringkat ketujuh di Istana Miro, ia disebut Tuan Muda ketujuh. Tidaklah berlebihan jika Zhu Santong memanggilnya seorang lelaki tua. Yang membuat orang-orang merasa lebih aneh lagi adalah langit berubah menjadi seperti lautan. Ada lautan kekacauan yang menggantung terbalik di langit di atas istana leluhur. Di lautan kekacauan itu ada bunga teratai terbalik yang sangat besar. 3 hingga 4 daun teratai mengapung di permukaan laut. Lautan kekacauan itu menggantung terbalik di langit. Dari waktu ke waktu, aliran cahaya yang terang akan menyembur keluar dari laut, yang sangat menyilaukan. Namun, ketika aliran cahaya itu sampai ke langit di atas bunga teratai, mereka membentuk busur di udara dan jatuh ke bunga teratai. Di dalam bunga teratai terdapat sebuah panggung teratai dengan sebuah lubang di tengahnya.
Aliran ki yang kacau menyembur keluar dari lubang tersebut, memantulkan aliran cahaya tersebut. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Sang Jun dan guru surgawi, kalian tidak pernah menyebutkan perubahan di istana leluhur, gumam Dianyu sambil menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Mereka berdua adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa kentut dengan 8 gerakan. Kita tidak bisa mengandalkan mereka, kata nenek dengan acuh tak acuh. Su Santong mendongak dan melihat 6 kelopak bunga teratai di sekeliling singgasana bunga teratai. Ini adalah tingkatan dao tingkat ke-6 dari jalan menuju kesempurnaan. Di antara semua orang, cakrawalanya paling tinggi dan dia mampu menemukan beberapa petunjuk. Jalan kembalinya reruntuhan adalah tingkatan dao alam semesta. Pencapaian tertinggi dari jalan kembalinya reruntuhan adalah Tuan Muda Wuji dari Istana Miluo. Panggung teratai miliknya adalah 16 tingkatan dao. Sekalipun dia tidak dilahirkan pada zaman pertama alam semesta, dia telah menjelajahi kehancuran dan kesengsaraan penciptaan pada zaman pertama alam semesta, sehingga dia mampu mengolahnya. Agar Kinmu mampu berkultivasi hingga produk dao lapisan ke-6, kemungkinan besar dia telah menyerap kekuatan kesengsaraan kehancuran. Namun, ia masih perlu memiliki metode seperti membelah langit untuk memahami keajaiban kesengsaraan penciptaan. Su Santong Sin berkata, dia tidak membelah surga, tetapi kemungkinan besar dia memiliki metode yang sama. Namun, membelah surga telah menjadi monster, jadi saya tidak tahu apakah Tuan Muda Ketujuh dapat menjaga hati daunnya. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, Tuan Muda Ketujuh memang monster. Qin Fengqing memimpin jalan dan menuju lonceng alam semesta, hati-hati, katanya. Kemampuan para praktisi kuat prasejarah yang merangkak dari masa lalu tidaklah lemah, dan kemampuan ilahi mereka sangat kuat. Keterampilan dao mereka kemungkinan besar adalah sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jika Anda mati bahkan sebelum Anda bertempur, itu akan menjadi aib bagi perdamaian abadi. Kultivasi Adipati Surgawi tidak ada duanya di antara semua orang. Dia adalah satu-satunya yang telah mencapai dao, dan dia memimpin jalan bersama Qin Fengqing. Kelompok itu berjalan turun dari dinding kuali. Sepanjang jalan, mereka melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar dao dan dharma di mana-mana di istana leluhur, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Jejak-jejak ini sebagian besar merupakan akibat dari kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh para pemuja surgawi tingkat atas dan praktisi dao. Rantai dao mengambil semua bentuk, termasuk gunung, sungai, pohon, binatang ilahi, dan benda-benda ilahi. Ada juga prajurit dao yang rusak parah. Senjata para praktisi dao dimasukkan ke dalam tanah seperti gunung. Pecahan prajurit dao ini seharusnya adalah prajurit dao dari para praktisi dao prasejarah yang telah hancur dalam pertempuran. Mute hendak maju untuk mengambilnya ketika kepala desa buru-buru menariknya kembali dan berkata dengan suara pelan, "Jangan mempermalukan Muer. Ini dibuang oleh orang lain. Kami adalah orang tua Muer, bukan pemulung." Mute menutup telinga dan mengambil beberapa pecahan senjata dao. Dia sangat gembira. Ketika mereka sampai di depan, ada pohon dao yang patah tersangkut di tanah. Si bisu segera berlari untuk mengambilnya, dan si buta tidak bisa menahan diri untuk tidak maju. Si jagal segera berlari dan berkata, "Jika kamu punya bahan yang bagus, buatkan pisau yang bagus untukku." Pada akhirnya, kepala desa tidak dapat menahannya dan berlari untuk mengambil sisa-sisa makanan. Diam, pedang itu. Setelah mereka membersihkan medan perang, semua orang mendapatkan sesuatu. Bahkan Su Santong telah mencuri beberapa harta karun. Jantungnya berdebar kencang. Ini jauh lebih cepat daripada merampok para praktisi dao di kehidupanku sebelumnya. Dia dulunya adalah seorang bandit di antara para praktisi Tao. Dia pandai mengubah dan menyakiti orang. Dia telah merampok banyak praktisi Tao. Pada akhirnya, dia ditekan oleh Tuan Muda Taisang ketika dia mencoba merampok harta karun praktisi Tao lainnya untuk menyelamatkan hidup mereka selama kesengsaraan kehancuran. Tuan Muda Agung tertinggi seperti Tuan Istana Miluo, dan dia jarang membunuh, yang membuatnya bisa hidup sampai sekarang. Semua orang terus maju dan melewati reruntuhan medan perang lainnya. Ada harta karun di mana-mana, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menjarah lagi. Mereka berjalan dan berhenti di tengah jalan, dan mereka menemui lebih dari 10 medan perang. Tubuh mereka sudah penuh, jadi mereka tidak bisa terus menjarah, jadi mereka hanya bisa menyerah. Tiba-tiba, sebuah kapal emas terbang dan berhenti di depan semua orang. Semua orang tahu bahwa Kinmu telah meminta kapal emas untuk menjemput mereka dan mereka pun menaiki kapal tersebut. Namun, mereka melihat berbagai macam harta karun menumpuk menjadi gunung di atas kapal emas tersebut, memenuhi dek kapal. Sebagai perbandingan, harta yang mereka pungut sebenarnya adalah sisa-sisa yang telah ditinggalkan. Wajah semua orang dipenuhi rasa malu.
Nenek meletakkan harta karun yang telah dijarahnya di geladak, hanya untuk melihat kapal emas itu melintas dengan cahaya keemasan dan menyapu harta karun yang telah susah payah diambilnya sebelum melemparkannya keluar dari kapal. Wajah nenek si sedikit memerah saat dia meludah, Muer semakin tidak pandai hidup. Serius, dia sangat boros. Wajah semua orang menjadi semakin merah. Mereka ingin membuang harta karun yang telah mereka kumpulkan, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Harta karun ini memang mengguncang dunia, tetapi jika dibandingkan dengan harta karun di kapal emas, harta karun ini tidak ada apa-apanya. Kapal emas yang melintasi dunia membawa mereka menuju lonceng kosmik. Semakin dekat mereka dengan lonceng kosmik, semakin besar lonceng itu, menyebabkan jantung semua orang berdebar-debar karena ketakutan. Lonceng itu tidak tampak seperti harta karun, tetapi lebih seperti kekuatan supranatural. Mereka dapat melihat berbagai teknik dao di permukaan dan dinding bagian dalam lonceng. Rantai dao besar, pola dao kecil, dan rune halus semuanya tampak jelas di mata mereka. Mereka bahkan dapat melihat 10.000 dao alam semesta di dinding lonceng. Semua jenis dao yang luar biasa mengalir di dinding lonceng. Matahari, bulan, bintang, bintang-bintang, dan berbagai surga semuanya tampak jelas di mata mereka. Dan di dekat hidung lonceng, ada 5 perubahan besar. Tai Chi, Tai Su, Tai Si, Tai Chu, dan Tai Yi. Semakin dekat mereka ke hidung lonceng, semakin dekat mereka ke kesengsaraan penciptaan kehidupan. Rambut semua orang berdiri tegak saat mereka menatap kosong ke tempat di mana kesengsaraan penciptaan kehidupan meledak. Itu adalah malapetaka yang tak terbayangkan. Itu jelas merupakan penciptaan alam semesta baru yang membawa vitalitas tak terbatas. Namun, kekuatannya tampaknya mampu menghancurkan segalanya di masa lalu. Terutama Susantong, kakinya terasa nyeri dan tidak bisa berjalan. Adipati Surgawi, Qin Fengqing, dan yang lainnya telah mendengar tentang malapetaka penciptaan, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka hanya merasakan kekuatan malapetaka penciptaan, dan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Namun, dia telah melihatnya sebelumnya. Dia telah ditekan di hutan Obelis oleh Tuan Muda Taisang dan dilemparkan ke ladang pengawetan hampa selama tahun-tahun itu. Dia telah mengalami beberapa bencana penciptaan yang hebat, dan setiap kali, dia merasa bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Setiap kali, dia sangat takut. Bencana penciptaan kehidupan pada lonceng alam semesta ini membawa kembali ingatannya. Di ujung lonceng alam semesta terdapat istana keos yang megah dan berat. Istana ini ditekan di istana leluhur pada zaman ke-17. Energi keos yang melonjak keluar dari istana dan berubah menjadi telapak tangan yang besar. Bencana penciptaan kehidupan meletus dari telapak tangan itu dan membentuk pemandangan lonceng alam semesta yang luar biasa. Lonceng itu melesat melewati 16 sungai kekacauan yang mengelilingi pohon dunia, menciptakan jalan bagi kaisar pendiri dan yang lainnya untuk menyerang pohon dunia. Di antara 16 sungai kekacauan, akar-akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tebal saling bersilangan, menusuk ke dalam lonceng dan membatasi kekuatannya. Itu adalah Pak Tua Wuya yang menggunakan tubuh aslinya untuk bertarung melawan Qin Mu. Banyak praktisi kuat dari 16 era alam semesta memanjat ke akar dan berjuang menuju lonceng. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kaisar pendiri, Qin Ye, dan yang lainnya hingga langit berubah gelap. Ledakan. Lonceng yang menggetarkan bumi itu terus berdentang dengan dahsyat dan dahsyat saat ia menyerbu ke arah Gunung Hitam. Di kaki Gunung Hitam yang terbentuk dari akar pohon dunia generasi sebelumnya terbang, hancur, dan hancur menjadi debu. Semua orang di kapal emas itu sangat terkejut. Namun, mereka melihat bahwa kapal emas itu tidak langsung memasuki lonceng. Sebaliknya, ia terbang menuju aula kekacauan purba, yang terletak di ujung lonceng. Mereka melihat ke kejauhan dan melihat pintu Hall of Chaos terbuka lebar. Di tengah aula itu ada pohon dunia, yang samar-samar bisa mereka lihat. Di tengah kabut kekacauan, sosok Qin Mu tampak kabur saat dia duduk di sana. Tangan besar yang terentang dari kabut kekacauan adalah telapak tangannya. Setelah lonceng berbunyi, 10.000 jalan di depan lonceng besar itu tiba-tiba berputar dan menyusut. Kaisar pendiri dan yang lainnya segera mundur. Lonceng besar yang menekan 16 sungai kekacauan menyusut lapis demi lapis. Akar pohon dunia yang dikendalikan oleh Pak Tua Wuya juga menyusut. Para praktisi kuat prasejarah di akar bergegas berlari di sepanjang akar dan tidak berani berhenti. Tak lama kemudian, sang kaisar pendiri dan yang lainnya tiba di sungai kekacauan pertama. Mereka melompat di depan aula kekacauan, dan lonceng besar itu telah menyusut menjadi negara tertinggi kelima. Setelah itu, terdengar bunyi lonceng yang jelas, dan status tertinggi kelima menghilang.
Ia berubah menjadi lonceng kekacauan yang setinggi manusia dan dipegang di telapak tangan Kinmu. Kinmu bangkit dan menggantung lonceng besar di bawah atap aula kekacauan. Dia melambaikan lengan bajunya untuk menghilangkan aura kekacauan dan tersenyum. Nenek, kalian akhirnya di sini. Hall of Chaos membawa semua orang menjauh dari pohon dunia, dan Pak Tua yang tak terbatas tidak memimpin mereka untuk mengejar mereka. Sebaliknya, kedua belah pihak benar-benar berhenti bertarung. Orang tua tanpa batas tidak berani mengejar kita. Kinmu kembali ke kapal emas dan memisahkan harta karun yang menumpuk menjadi gunung. Dia memimpin semua orang ke aula emas kapal emas dan mengundang mereka untuk duduk. Terakhir kali, ketika istana Miluo menyerang, kami ikut serta dan melukainya. Dia memaksa istana Yiluo mundur, jadi aku mengambil kesempatan untuk masuk. Pada saat ini, Pak Tua Wuya adalah yang paling jinak dan tidak akan melawan tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Kamu adalah Luo Santong. Dia menatap Luo Santong dan segera menelusuri jiwanya kembali ke kehidupan sebelumnya. Dia mengenali teman lama ini dan berkata sambil tersenyum, kultivasi rekan Daois Su masih lemah dan hampir sama dengan Yin Tianzi sebelumnya. Mengapa kamu datang ke sini? Jalan reinkarnasinya menjadi semakin dalam dan tak terduga. Dia bisa mengenali asal-usul Su Santong hanya dengan sekali pandang. Qin Fengqing berkata, dia harus datang. Aku tidak bisa mencegahnya, jadi aku hanya bisa membiarkannya. Luo Santong diam-diam tidak senang, kapan kau berhasil mencegahnya? Jika kau hanya mencoba mencegahnya, aku mungkin masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari menghampirinya. Nenek Si mengeluarkan lautan kitab suci dari harta karun sucinya dan menyerahkannya kepada Kinmu. Sudah terlalu banyak hasil dari reformasi selama bertahun-tahun, jadi aku membawa beberapa bagian yang berguna untukmu. Lihatlah sendiri. Kinmu menerima kitab suci dan tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau dia ada di sini? Tidak masalah. Selama dia tidak dipukuli hingga kacau, dia masih bisa diselamatkan. Namun, semua orang di istana leluhur memiliki kemampuan untuk mengalahkannya hingga kacau. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum tersenyum. Di mana tanah kuning yang tidak mengubur orang? Dimanapun dia meninggal, tanah itu tetap sama. Wajah Luo Santong menjadi hitam. Kata-kata kedua saudara ini sama, tidak heran mereka adalah saudara-saudara. Tubuh Kinmu bergoyang, dan Kinmu kecil berjalan keluar satu persatu. Dia menutupi setiap sudut aula emas dan dengan cepat membolak-balik catatan kuno yang dibawa Nenek Si. Kami tidak pernah berdiam diri di aula leluhur selama 3000 tahun. Kaisar Yu dan saudara Su telah mengatur seni, jalan, dan keterampilan ilahi. Salah satunya adalah untuk mengatur berbagai seni dan keterampilan ilahi yang dibudidayakan oleh para praktisi kuat di zaman prasejarah, dan yang lainnya adalah untuk mencatat seni dan jalur ilahi yang telah kami buat selama periode waktu ini. Ketika Bai Gui dan leluhur Dao telah mencapai Dao, mereka akan kembali dan mewariskan jalan, keterampilan, dan seni ilahi di sini menuju kedamaian abadi. Jiang Bai Gui juga hendak mencapai Dao, tetapi jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang telah dibukakan oleh Santo Penebang Kayu, sehingga sangat sulit untuk dilalui. Kamu baru saja datang dari kedamaian abadi, jadi jangan terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran beberapa hari ini. Pertama, pelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi di sini. Pikiran Kinmu bergerak sedikit, dan beberapa aula emas muncul di kapal. Jangan khawatir, tidak akan ada pertempuran. Akan ada banyak pertempuran di masa depan. Nenek Si, Qin Fengqing, dan yang lainnya mengikuti Su Senghua ke aula emas lainnya. Mereka melihat Kaisar Qin Ye, Jiang Bai Gui, dan Tai Si meletakkan rampasan perang di kapal emas. Itu terjadi selama pertempuran tadi. Mereka telah membunuh lawan-lawan mereka dan memperoleh ratusan harta karun, dan semuanya adalah barang berkualitas luar biasa. Dek kapal sudah penuh dengan mereka, dan Tai Si memilih beberapa yang tidak berguna dan melemparkannya dari kapal. Si bisu, kepala desa, dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi mereka. Mereka diam-diam memasukkan pecahan harta karun yang keluar dari kantong taoti mereka kembali ke dalam kapal dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, aku telah mempermalukan Muer. Mengapa Jade Capital tidak ikut bersenang-senang ketika mereka menyerang pohon dunia? Nenek Si bertanya pada Su Senghua. Para Dao Achievers dan Hallmasters dari Jade Capital tidak sabar menunggu kita memulai perang dengan Pak Tua Wuya. Sebaiknya kita bertarung sampai mati. Su Senghua menjelaskan, jika para peraih Dao dari Istana Miluo ingin turun, mereka membutuhkan lebih banyak energi pengorbanan darah. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mendukung turunnya para peraih Dao dan Master Aula. Namun, Pak Tua Wuya pandai mencuri energi pengorbanan darah. Di masa lalu, sebagian besar energi pengorbanan darah dalam 6 miliar tahun dicuri oleh Pak Tua Wuya.
Ketika kami memulai perang dengan Pak Tua Wuya, semua korban adalah ahli tingkat pemuja surgawi, dan tidak ada kekurangan peraih dao. Istana Miluo dapat mengambil kesempatan untuk mengumpulkan energi pengorbanan darah, yang memungkinkan lebih banyak peraih dao dan Master Aula untuk turun. Dia memasang ekspresi khawatir, selama bertahun-tahun, Istana Miluo telah mengumpulkan banyak energi pengorbanan darah. Dengan kedatangan 12 Master Aula, jumlah praktisi dao telah mencapai 100. Jika Master Sekte Qin tidak ada di sini untuk menjaga kita, mereka pasti sudah menghancurkan kita sejak lama. Qinmu bisa dikatakan sebagai tulang punggung di antara mereka. Dalam 3000 tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak pertempuran sengit yang telah terjadi? Jika bukan karena Qinmu yang membalikkan keadaan, mereka pasti sudah lama terkubur di istana leluhur. Selama bertahun-tahun, kemajuan setiap orang terlihat jelas, tetapi Qinmu bahkan lebih cepat. Perubahan besar telah menekan langit dan membelah masa, dan dia tidak terlihat selama 3000 tahun. Qinmu adalah satu-satunya yang tersisa di istana leluhur. Dia tidak hanya harus menghadapi serangan seni ilahi dari Tuan Muda ketiga dan keempat istana Mikrov, dia juga harus menghalangi Pak Tua Wuya. Dapat dikatakan bahwa tekanannya sangat besar. Hanya dalam waktu 3000 tahun, Qinmu telah dengan paksa menaikkan platform lotusnya ke tingkat 6 tingkat dao. Ada juga 2 buah dao dan 3 bunga dao di pohon dunia, dan semuanya adalah bunga dan buah dari 5 dao besar. Tekanan yang kami alami sudah jauh berkurang akhir-akhir ini, tetapi masih ada kekhawatiran yang tersembunyi. Su Senghua melanjutkan, sudah 800 tahun sejak seorang praktisi Tao baru turun ke ibu kota Giok Istana Leluhur. Hal itu membuat orang khawatir bahwa ibu kota Giok Istana Leluhur akan membuat perubahan besar. Dia berdiri di depan aula emas dan melihat ibu kota Giok Istana Leluhur di kejauhan. Dalam 800 tahun ini, telah terjadi tidak kurang dari 100 pertempuran antara ketiga belah pihak, dan telah terjadi pertempuran skala kecil yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua Wuya telah mengambil sebagian dari energi pengorbanan darah, yang sekitar 40%. Taisi telah mengambil sebagian dari energi pengorbanan darah, yang sekitar 15%. 45% sisanya seharusnya telah direbut oleh Istana Leluhur, Ibu Kota Giok. Ibu Kota Giok telah mengumpulkan energi selama 800 tahun, dan itu sudah sangat kuat. Semua orang terkejut. Su Santong berkata dengan suara gemetar, apakah Tuan Muda Istana Miluo siap turun? Su Senghua menggelengkan kepalanya dan mendorong pintu aula emas hingga terbuka. Aku sudah berhitung dengan guru besar Kekaisaran Taisi dan Jiang. Jika Master Sekte Qin diubah menjadi energi pengorbanan darah yang telah direbut oleh ibu kota Jade selama 800 tahun terakhir dapat ditukar dengan 1,5 Master Sekte Qin. Sedangkan untuk Tuan Muda Zi Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao, masing-masing dari mereka tidak kurang dari 10 Master Sekte Qin. Karena itu, Tuan Muda tidak dapat turun. Semua orang terdiam. Qinmu mampu melawan lelaki tua itu tanpa batas. Lonceng banjir semesta telah melintasi 16 sungai kekacauan, dan kemampuan ilahinya sangat luas dan tak pernah terdengar. Namun, itu masih hanya 1/10 dari kecakapan pertempuran Tuan Muda Istana Miluo. Jika 2 Tuan Muda Istana Miluo turun, seberapa mengerikankah mereka? Akan tetapi, mereka masih melebih-lebihkan kecakapan bertarung Tuan Muda Istana Miluo dan meremehkan kemampuan lelaki tua tak terbatas itu. Qinmu mengandalkan teratai pamungkas dan pohon dunia untuk berakar di sungai kekacauan dan meminjam kekuatan 16 zaman kehancuran alam semesta, itulah sebabnya dia dapat melawan Pak Tua Wuya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Zi Xiao atau Ling Xiao. Adapun Pak Tua Wuya, itu karena Qinmu telah menyegel istana leluhur dan bahkan 36 lapisan kehampaan telah disegel, sehingga hanya ada satu jalan baginya untuk memperoleh dao di istana leluhur dan kehampaan tertinggi, yakni dengan mengolah sistem alam dao dari istana leluhur. Di istana leluhur saat ini, para praktisi kuat di bawah pimpinan lelaki tua Wuya tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan sistem pohon dao alam dao tradisional untuk memperoleh dao, sehingga kemampuannya tidak akan pernah pulih ke puncaknya. Jika itu adalah lelaki tua Wuya di puncaknya, dia pasti akan menjadi eksistensi terkuat dan mampu berdiri sejajar dengan Tuan Istana Mikrov. Tentu saja, perbedaan antara dia dan lelaki tua tak terbatas saat ini adalah dia harus menahan beberapa gerakan lagi sebelum dia akan dibunuh oleh Tuan Istana Yiluo. Namun, itu tetap merupakan pencapaian yang luar biasa. Su Senghua mengundang mereka ke Istana Emas. Selain itu, ada beberapa gerakan aneh di lubang pembuangan baru-baru ini. Lubang pembuangan menjadi semakin tidak stabil. Kadang-kadang akan terjadi kerusuhan, yang sangat aneh. Itulah sebabnya Master Sekte Qin menanam bunga teratai lubang pembuangannya di laut kekacauan untuk sementara waktu menekannya.
Semua orang teringat pada reruntuhan teratai dan daun teratai yang telah mereka lihat ketika mereka baru saja memasuki istana leluhur, dan hati mereka pun tergerak. Reruntuhan yang kembali tampak seperti telah menghilang, tetapi sebenarnya telah berubah menjadi langit istana leluhur. Kinmu telah menggunakan kekuatan sihir dan seni ilahinya sendiri untuk menggali lautan kekacauan di reruntuhan yang kembali dan menanam teratai reruntuhan yang kembali di laut. Itu memang menekan sesuatu. Sulit bagi Muer, keluh nenek. Aula emas itu dipenuhi dengan buku-buku kuno yang disusun oleh Su Senghua dan Lan Yutian. Su Senghua dan Lan Yutian adalah pendiri sistem alam Dao dari istana leluhur, dan bakat serta pemahaman mereka adalah eksistensi yang terbaik. Mereka dikenal sebagai dewa dan orang-orang tertinggi oleh Tai. Ketika mereka mengatur jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari zaman prasejarah, mereka juga mengubahnya menjadi jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari sistem alam Dao dari istana leluhur. Dengan begitu, lebih mudah bagi para praktisi seni suci dan dewa perdamaian abadi untuk memahaminya. Jika itu Kinmu, dia mungkin tidak memiliki bakat, pemahaman, dan kesabaran seperti mereka. Ada banyak catatan kuno di Aula Emas, yang cukup bagi Nenek Si dan yang lainnya untuk memahaminya dalam waktu yang lama. Su Senghua dibiarkan memahaminya perlahan-lahan sementara dia berjalan keluar dari Aula Emas untuk melihat Kinmu. Kinmu masih mempelajari hasil reformasi dalam kedamaian abadi selama 3000 tahun terakhir. Dia melihatnya dengan sangat cepat dan menyerap nutrisi reformasi untuk memastikan bahwa dia tidak ketinggalan zaman. Dia sangat tekun. Su Senghua melihat lonceng alam semesta yang tergantung di depan aula keos miliknya. Lonceng itu telah ditempa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah mengumpulkan senjata Dao dari para praktisi kuat di zaman prasejarah, menyempurnakannya, dan menggunakan teknik dan seni ilahi Kinmu sebagai prototipe untuk menempa lonceng itu. Itu adalah seni ilahi tingkat 35 dari alam Dao milik Kinmu, dan berisi perubahan jalur dan keterampilan yang sangat rumit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah seni ilahi terkuat di dunia dan berisi 2 sistem pohon dunia dan yang tertinggi. Ketika lonceng besar itu dieksekusi, itu seperti pemandangan mengerikan dari malapetaka penciptaan kehidupan yang meletus ketika alam semesta lahir. Itu berevolusi dari 5 surga menjadi 10.000 jalan surga dan bumi, dan ketika berevolusi menjadi 10.000 jalan surga dan bumi, Kinmu menyerap Dao Paskanatal Jiang Baigui, Dao besar Paskanatal dicampur ke dalamnya, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Pada era alam semesta prasejarah, penelitian terhadap semua jenis Dao besar Paskanatal telah mencapai puncaknya, tetapi dalam evolusi Dao besar Paskanatal, kedamaian abadi adalah yang terbaik dari 17 era. Menghadapi Dao besar Paskanatal, para praktisi kuat prasejarah seringkali tidak berdaya. Inilah alasannya mengapa Kinmu sangat khawatir tentang hasil reformasi perdamaian abadi yang dibawa oleh Nenek Si dan yang lainnya. Reformasi perdamaian abadi telah memberinya cukup nutrisi, memberinya kemampuan untuk bertarung melawan Istana Miluo dan orang tua Wuya. Setelah beberapa lama, Kinmu membaca catatan kuno yang dibawa oleh Nenek Si dan yang lainnya. Dia bangkit dan berjalan keluar dari Aula Emas ke sisi Su Senghua, menatap laut kekacauan di langit. Lautan kekacauan berguncang hebat lagi, dan gelombang yang bergelora membuat teratai lubang pembuangannya agak tidak stabil. Perubahan besar pasti telah terjadi di lubang pembuangan. Alis Kinmu terbelah, dan mata dewa ketiganya menatap lautan kekacauan di kejauhan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sejak sekte pemecah langit meminjam jalan menuju lubang pembuangan, kekacauan di lubang pembuangan secara bertahap meningkat dan setiap kali bahkan lebih intens dari yang sebelumnya. Ini membuatku sedikit takut. Su Senghua bertanya, kamu ingin pergi ke lubang pembuangan? Kinmu mengangguk. Aku ingin tahu, ketika gerombolan langit terbelah meminjam jalan menuju lubang pembuangan dan bertarung dengan Tuan Muda Wuji, apakah mereka bertarung sampai akhir atau apakah mereka akhirnya mencapai semacam kesepakatan? Tuan Muda kedua Wuji dan gerombolan langit terbelah tidak mudah dihadapi. Jika mereka mencapai semacam kesepakatan dalam kegelapan, itu akan berbahaya. Secara logika, Tuan Muda Wuji pasti punya kemampuan untuk membunuh beberapa anggota aliran pemecah langit, tetapi walaupun mereka terluka, mereka semua selamat dan membunuh jalan keluar dari reruntuhan yang kembali. Kalau mereka benar-benar punya semacam perjanjian dengan Tuan Muda Wuji, bukan hanya istana leluhur yang akan berada dalam bahaya, bahkan Tai yang sedang menekan anggota aliran sesat pemecah langit pun akan berada dalam bahaya. Kapan kamu berangkat? Tanya Su Senghua. Sekarang. Kinmu tidak ragu-ragu dan terbang menuju lautan kekacauan. Dia semakin dekat dan dekat dengan laut kekacauan. Pada saat itu, seberkas cahaya dari pengorbanan darah melesat ke langit dari istana leluhur. Hati Kinmu sedikit tergerak saat dia melihat ke kejauhan. Di sungai kekacauan di istana leluhur,
tombak dao besar perlahan muncul di tengah banjir pengorbanan darah, berubah dari ilusi menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Tombak dao itu adalah senjata Tuan Muda Ling Xiao, dan saat ini tengah turun melalui pengorbanan darah. Tombak dao bergetar terus-menerus selama pengorbanan darah, menyebabkan seluruh istana leluhur ibu kota Giok dipenuhi dengan bayangan pilar yang dapat menopang langit. Mereka tampaknya mampu menopang kekacauan alam semesta, dan bahkan dalam malapetaka kehancuran, mereka tidak berubah dan tidak tergoyahkan. Sial, di bawah atap aula kekacauan Kinmu, lonceng banjir alam semesta tampaknya merasakan kedatangan musuh yang kuat, dan secara otomatis mengeluarkan bunyi lonceng yang jelas. Kinmu mengangkat alisnya dan terus terbang ke atas. Dia berjalan ke laut kekacauan dan memasuki lubang pembuangan. Ia melangkah ke laut kekacauan, dan pemandangan di depannya langsung berubah. Jurang besar dan kecil seperti sumur dalam yang muncul di atas kepalanya. Batang bunga teratai yang sangat tebal berdiri tegak di laut kekacauan, dan bunga teratai tersebut dimasukkan ke dalam jurang besar. Daun teratai lubang pembuangan milik Kinmu bukan satu-satunya yang ada di permukaan laut. Ada juga daun teratai lubang pembuangan lainnya dari 16 era alam semesta lainnya. Ketika Kinmu datang ke sini, dia melihat Tuan Muda Wuji sedang duduk di salah satu daun teratai. Dia mencondongkan tubuhnya untuk mengambil segenggam air kekacauan untuk mencuci rambutnya. Rambutnya seputih salju, tetapi dia tampak sangat muda. Kinmu berdiri di atas daun teratai dan mengaguminya dengan tenang. Tuan Muda Wuji dapat dianggap sebagai wanita cantik yang tiada taraf. Jika dia tidak begitu jahat, dia akan menjadi wanita yang dapat menggerakkan hati orang-orang. Setelah beberapa lama, Tuan Muda Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Old Seven, berapa lama lagi kamu ingin melihatnya? Kinmu tersenyum. Sampo laut kacau milik saudari kedua sangat cantik. Aku akan melihatnya selama kamu keramas. Mulut yang manis sekali. Tuan Muda Wuji mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya dengan menawan. Dimanapun lautan kekacauan Tuan Muda lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tetapi ketika Anda berbicara tentang cinta, itu dapat membuat hati orang-orang meluap dengan kegembiraan. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan melihat sekeliling. Kapan adik kedua akan bebas? Tuan Muda Wuji bertanya dengan heran, mengapa saudara ketujuh berkata seperti itu? Kau mengganti rune kekacauan primordial dengan rune reruntuhan yang kembali dan menggerogoti segel tali merah guru sedikit demi sedikit. Meskipun aku tidak menyadarinya sebelumnya, aku tahu kau akan berubah menjadi iblis saat aku datang ke sini kali ini, jadi aku mengamatimu dengan saksama dan masih melihat beberapa petunjuk. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat 5 rantai yang tergantung dari jurang besar di zaman ke-16. Itu adalah rantai yang dibentuk oleh seni ilahi dari segel simpul tali merah. Segel simpul tali merah, guru berada di peringkat pertama, orang lain berada di peringkat kedua, dan aku berada di peringkat ketiga, kata Kinmu. Trikmu tentu saja tidak bisa disembunyikan dariku. Kau seharusnya telah menghancurkan segel simpul tali merah selama hampir 3000 tahun, kan? Saat itu, ketika orang-orang yang membelah langit meminjam jalanmu, apakah mereka mencapai kesepakatan denganmu? Apakah kau pikir orang-orang yang membelah langit membantuku menghancurkan rune di segel simpul tali merah? Mata Tuan Muda Wuji berputar-putar, dia tersenyum dan berkata, benar sekali, menurutmu orang yang ahli dalam segel simpul tali merah dan peringkatnya di atasmu adalah orang ke-36 yang mampu membelah langit, jadi menurutmu orang itu membantuku memecahkan sebuah rune, kan? Kinmu tidak menyangkalnya. Orang yang telah meneliti seni ilahi segel simpul tali merah dan yang pencapaiannya berada di atasnya pertama-tama adalah pendiri Istana Miluo, diikuti oleh pemuja surgawi Ling. Bagaimanapun juga, Yang Mulia Ling dan 35 masa pembelah surga adalah praktisi kuat dari ibu kota surga. Dia menduga bahwa Yang Mulia Ling lah yang membantu Tuan Muda Wuji membuka segel sebuah rune, memberi Tuan Muda Wuji kesempatan untuk melarikan diri. Bukan penghujat itu, tapi saudara ketiga. Tuan Muda Wuji berkata dengan santai, demi mencegah anakmu lahir, saudara ketiga memintaku untuk membuatmu tidak dapat meminjam kekuatan dari sungai kekacauan, tetapi aku tidak akan membantunya dengan cuma-cuma. Dia tentu harus membayar harganya. Kinmu menghela napas lega. Tuan Muda Ling Xiao pernah ditekan olehnya menggunakan segel simpul tali merah, jadi masuk akal baginya untuk mempelajarinya. Selama itu bukan ling penghormatan surgawi, Kinmu bisa tenang. Tentu saja, jemaat yang membelah surga juga membantu saya. Tuan Muda Wuji mengedipkan matanya, dia tampak sedikit licik. Kemampuan mereka sangat kuat, jadi bukankah sayang jika aku tidak meminjam kekuatan mereka? Otak dari perkumpulan pembelah surga ini tidak terlalu bagus, tetapi kemampuan mereka masih lumayan. Ketika mereka menyerangku, aku menggunakan seni ilahi mereka untuk merusak segel simpul tali merah milik guru.
Kemudian, pria yang tersenyum itu menemukan beberapa petunjuk dan tahu dia tidak dapat melakukan apapun padaku, jadi dia membuat perjanjian denganku. Kinmu memberi tanda, oh, dan bertanya dengan penuh minat, perjanjian apa? Tuan Muda Wuji tersenyum dan berkata, mereka bisa membantuku menghilangkan sebagian rune, tapi aku harus membantu mereka dengan sedikit bantuan. Tuan Muda Wuji tidak ingin mengungkapkan bantuan kecil apa yang diminta Kinmu. Mereka berdua terdiam dan tidak meneruskan pembicaraannya. Setelah beberapa lama, Kinmu bertanya sambil tersenyum, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi adik kedua untuk bebas? Tebakan, wajah Tuan Muda Wuji penuh dengan senyuman. Ia mengumpulkan rambut perak yang telah dicucinya di belakang punggungnya dengan kedua tangan dan mematahkan beberapa helai rambut untuk mengikat sisanya. Ekor kudanya yang berwarna perak terurai di punggungnya dan rambut panjangnya mencapai pinggangnya. Kinmu menatapnya dengan tenang sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Muda Wuji menyeret 5 rantai sambil berjalan maju mundur di atas daun teratai sambil menyeringai. Bisa saja besok, atau bisa juga 10.000 tahun kemudian. Tentu saja, bisa juga sekarang. Coba tebak dan Anda akan mendapat hadiah jika tebakan Anda benar. Saya tidak terbiasa menebak-nebak. Mata vertikal di antara alis Kinmu terbuka dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak aku memiliki kemampuan itu, aku masih lebih suka mencari jawabannya secara langsung. Tuan Muda Wuji berhenti. Lalu apa yang masih kau tunggu? Keduanya terdiam lagi. Suasana berangsur-angsur menjadi menyesakkan. Di mata vertikal di jantung alis Kinmu, tampak ada langit berbintang yang tak berujung melonjak. Tiba-tiba berubah menjadi matahari dan bulan, membentuk roda Taiji. Kemudian berubah menjadi Ki Taisu, yang kemudian berubah menjadi Ki hijau dan gelap, memasuki awal absolut dan berubah menjadi Tai. Dia akhirnya kembali ke kekacauan. Auranya juga semakin tinggi dan tinggi, semakin kuat dan kuat. Dia seperti dewa yang berdiri di tengah kekacauan, membiarkan lautan kekacauan menjadi tenang dan daun teratai berhenti bergoyang. Aula kekacauan muncul dari lautan kekacauan dan menerobos permukaan air. Ketika lonceng alam semesta muncul dari lautan kekacauan, 5 matahari di dinding lonceng berputar tanpa henti dan berkedip-kedip dengan segala macam cahaya dao cerah seolah-olah telah menyerap energi dalam kekacauan. Saat aula kekacauan sepenuhnya muncul dari laut kekacauan, cahaya lonceng banjir alam semesta perlahan mereda, tetapi tampak lebih kuno dan berat. Tuan Muda Wuji melihat ke aula kekacauan dan melihat pintu aula kekacauan tertutup rapat. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam aula itu. Huala! Lautan kekacauan tiba-tiba berguncang hebat dan menerobos penindasan Kinmu. Aula lain muncul dari lautan kekacauan, dan cahaya dao aula ini bersinar ke segala arah. Aula ini dipenuhi dengan kekuatan hidup agung yang unik untuk jalur pamungkas, seolah-olah dapat mendukung kekuatan hidup kelahiran alam semesta. Namun, pintu-pintu aula ini tertutup rapat, dan Kinmu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Aula ini adalah pencapaian tertinggi Tuan Muda Wuji dalam dao agung, aula tanpa batas. Tuan Muda Wuji memang sudah sangat dekat untuk membebaskan diri. Dia bahkan bisa memanggil aula tak terbatasnya dari istana Miluo. Pada saat yang sama, jurang besar di bawah tanah juga mengeluarkan suara gemuruh yang kuat. Teratai di bawah tanah menghilang satu demi satu. Di bawah kaki Tuan Muda Wuji, muncullah bunga teratai. Tingkat pertama dari panggung teratai muncul, diikuti oleh tingkat kedua dan ketiga. Pupil mata Kinmu mengecil, dan tatapannya tertuju pada platform lotus. Ketika 10 tingkatan dao muncul di platform lotus di bawah kaki Tuan Muda Wuji, akhirnya berhenti. Permukaan laut kekacauan bergejolak, dan 6 teratai reruntuhan lainnya yang kembali bergetar sebelum muncul kembali. Jelas bahwa Tuan Muda Wuji belum sepenuhnya membuka segelnya, jadi dia tidak dapat menyimpannya dan mengubahnya menjadi teratai tingkat 16. Jalan kultivasinya di reruntuhan yang kembali masih berbeda dari jalan kultivasi Kinmu di reruntuhan yang kembali. Kinmu mengandalkan pemahamannya sendiri, dan dia mengandalkan penyerapan energi dan nutrisi dari kehancuran dan kesengsaraan penciptaan satu demi satu. Dia ingin meningkatkan kualitas platform lotusnya. Di sisi lain, Tuan Muda Wuji seharusnya berada di jalan lain, yaitu menyerap bunga teratai dari reruntuhan yang kembali dari era alam semesta lain dan mengubahnya menjadi platform teratai tingkat 16. Namun, segel Master Istana Mikrov mencegahnya memindahkan lebih banyak panggung teratai. Jika tidak, jika dia bisa memindahkan 16 panggung teratai tingkat, dia akan bisa melarikan diri. Kinmu tersenyum tipis. Kakak kedua, bisakah kau melakukannya? Adik kecil ini sangat kuat. Tuan Muda Wuji juga tersenyum tipis. 7 tua, kau benar-benar tidak bisa melakukannya sebelum kau mencapai jalan kekacauan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Kinmu melangkah maju. Pada saat yang sama, lonceng berbunyi, dan lautan kekacauan tiba-tiba meledak.
Lonceng alam semesta menyapuki kekacauan di lautan kekacauan, meningkatkan kekuatan serangannya. Di lautan yang kacau, dia adalah tuan muda ketujuh istana Mikrov, dan dia bisa melepaskan kekuatan tanpa batas. Di permukaan laut, alam semesta lahir dari suara lonceng. Alam semesta itu membawa serta kekuatan untuk membelah langit dan bumi, menyapu permukaan laut dan langsung menyerang tuan muda Wuji. Serangan ini adalah surga ke-35 alam Daokinmu, kebangkitan kekacauan primordial, membelah langit dan bumi. Jurus ini bisa dikatakan sebagai jurus ilahi terkuatnya. Dari segi kekuatan, jurus ini telah melampaui semua jurus ilahi yang pernah dipahaminya di masa lalu. Jurus ini bahkan telah melampaui satu jari kekacauan primordial dan bab surga membelah surga. Old Seven, jadi kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan muda Wuji berdiri di panggung teratai dan tertawa cekikikan. Tiba-tiba, aula Wuji terbuka di belakangnya. Pada saat pintu terbuka, energi yang dapat menghancurkan segalanya melonjak keluar dari aula dan bertabrakan dengan lonceng banjir alam semesta milik Kinmu. Langit dan bumi alam semesta yang diciptakan oleh lonceng banjir alam semesta hancur dengan sendirinya. Namun, pada saat 5 perubahan besar itu terjadi, Kinmu meraih lonceng itu dan mendorongnya pelan-pelan. Lonceng besar itu berdesing dan terangkat sebelum jatuh. Ledakan. Lonceng itu berdentang sekali lagi, dan lautan yang kacau dan malapetaka kehancuran di sekitar Kinmu langsung tersapu. Pada saat yang sama, Kinmu mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan keras. Rune kekacauan primordial berubah menjadi altar pengorbanan pembuka surga, dan Kinmu menggunakan tangannya sebagai pedang untuk menariknya keluar. Lautan yang kacau di sekitarnya langsung berubah, dan langit dan bumi terbelah, membentuk alam semesta demi alam semesta di sekitarnya. Suara mendesing. Di belakang Kinmu, roda surga 6 jalur yang indah dan cemerlang berputar, dan alam semesta dari semua ukuran diselimuti oleh reinkarnasi 6 jalur. Hidup dan mati, reinkarnasi tanpa akhir. Tuan muda Wuji baru saja menyerang ke depan ketika dia tersapu oleh alam semesta dari semua ukuran. Tidak peduli berapa banyak alam semesta mini yang dia hancurkan, alam semesta baru akan terbentuk setelah siklus reinkarnasi. Tuan muda Wuji sangat marah. Dia menggunakan seni dewa untuk mengembalikan reruntuhan dan menggunakan jalur kehidupan dan kematian untuk menghadapi Kinmu seperti Kinmu. Namun, dia harus menggunakan kultivasinya untuk mempertahankan hidup dan mati sementara Kinmu menggunakan jalur reinkarnasi untuk mempertahankan hidup dan mati. Pemenangnya sudah ditentukan. Kakak kedua, kamu sudah ketinggalan zaman, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Kinmu menjulurkan tangannya ke depan dan meraih 5 rantai di belakang tuan muda Wuji. Dia menyempurnakan rune aneh di rantai tersebut dan menambahkan rune simpul merah. Mata tuan muda Wuji hampir meledak karena marah saat dia menyerangnya dengan gila-gilaan. Namun, di bawah putaran roda surgawi 6 jalur, dia masih tidak dapat mendekatinya. Kinmu segera menambal simpul merah itu dan memperbaiki rune yang telah dihancurkan tuan muda Wuji satu persatu. Tiba-tiba, tuan muda Wuji berhenti menyerangnya dan berkata dengan dingin, "Tujuh tua, apakah ada gunanya bagimu melakukan ini? Lagi pula, kamu bukan guru dan kamu hanya memperpanjang waktuku untuk melarikan diri." Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kinmu selesai memperbaiki rune kekacauan primordial yang hancur dan menghela napas lega. Dia meregangkan punggungnya dan berjalan keluar dari lubang pembuangan sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah kamu selesai menguraikan rune-runeku, aku akan memperbaikinya lagi." Anda, tuan muda Wuji menjadi murka, tetapi perasaan tidak berdaya yang mendalam muncul dalam hatinya. Jika Kinmu benar-benar memperbaiki tali merah, simpul, dan rune berulang kali, dia akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia mengira bahwa dia hampir bisa melarikan diri, jadi dia tidak lagi menekan kekuatannya, membuat gelombang pasang dari jurang besar reruntuhan yang kembali menjadi lebih mencengangkan dari sebelumnya. Ini telah membuat Kinmu dan yang lainnya khawatir. Kinmu ingin menyempurnakan lonceng banjir alam semesta, jadi dia tidak datang untuk memeriksanya. Jadi, dia menanam bunga teratai pamungkasnya di laut kekacauan untuk menekan gelombang pasang yang tidak normal. Setelah itu, berbagai macam pertempuran hebat terjadi, dan Kinmu tidak punya waktu untuk memeriksanya. Tuan muda Wuji begitu bangga hingga ia lupa diri, menyebabkan perubahan abnormal di Sinhole menjadi semakin intens. Ia memamerkan kekuatannya, makna mengancam Kinmu, Istana Miluo, dan Pak Tua Wuya ada di sana. Karena orang tua Wuya telah dikalahkan oleh Istana Miluo dan Kinmu, kemampuan dan kekuatannya telah rusak parah, dan dia tidak bisa keluar. Di sisi lain, karena senjata Dao Tuan Muda akan segera turun, Istana Miluo tidak punya waktu untuk datang dan memeriksa.
Sebaliknya Kinmu punya waktu, dan setelah dia datang, dia menekannya sekali lagi. Tuan Muda Wuji menggertakkan giginya karena kebencian. Jika aku melarikan diri, aku akan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit di atas salah satu jurang besar. Dia tertawa dan berkata, Tuan Muda Wuji, yang bertanggung jawab atas kekuatan hidup dan mati alam semesta, benar-benar telah jatuh ke keadaan seperti itu. Sungguh disesalkan dan membuat marah. Hati Tuan Muda Wuji sedikit tergerak. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Siapa yang berani mengolok-olokku? Beranikah kau turun? Suara itu berkata dengan santai, kau dan aku adalah asal mula semua alam semesta. Kau adalah dewi tertinggi yang bertanggung jawab atas kehidupan dan kematian alam semesta, sementara aku adalah pohon berharga yang mendukung kekacauan utama alam semesta. Kau ditekan oleh Tuan Istana Miluo, dan kau diganggu oleh tetua ketujuhmu. Aku juga diganggu oleh Tuan Muda Istana Miluo, dan aku dipukuli oleh tetua ketujuhmu. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Kedua keberadaan yang secara alami tidak dapat dihancurkan di alam semesta ini berakhir dalam keadaan yang sama. Hantu Tua Wuya, Tuan Muda Wuji berkata dengan heran. Suara Pak Tua Wuya tidak berasal dari satu jurang. Sebaliknya, suara itu berasal dari berbagai pintu masuk jurang besar. Jelas, akar benda tua ini telah menembus sungai panjang alam semesta. Ia mengumpulkan praktisi kuat dari seluruh alam semesta dan bersiap untuk mengirim mereka ke zaman ke-17. Penindasan Kinmu dan Istana Miluo terhadap lelaki Tua Wuya telah membuatnya sedikit cemas. Selama 3000 tahun terakhir, ia telah ditekan oleh kedua belah pihak dengan segala cara yang mungkin, dan dengan Kinmu yang menyegel istana leluhur, tidak ada praktisi kuat di bawahnya yang mampu mencapai Dao, kultivasi dan kemampuannya tidak pernah pulih ke puncak platform bab. Itulah sebabnya ia mengambil inisiatif untuk mencari Tuan Muda Wuji untuk mencari variabel. Wuya, kau pernah menuduhku melakukan penistaan agama di depan guru, mengatakan bahwa aku seorang penghujat. Sekarang kau datang mencariku, berharap untuk bergabung denganku. Hantu tua, betapa tidak tahu malunya itu. Tuan Muda Wuji mengangkat kepalanya dan menggoda. Pak Tua Wuya mendengus. Tuan Muda Wuji selalu punya kesan buruk terhadapnya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia tidak punya rasa hormat sedikit pun padanya dan selalu memanggilnya hantu tua. Sebenarnya, mereka berdua tidak akur. Pohon dunia dan yang tertinggi saling melawan. Dapat dikatakan bahwa mereka berselisih. Pak Tua Wuya adalah pohon dunia yang telah menjadi orang suci seiring berjalannya waktu. Sementara Tuan Muda Wuji adalah dewi tertinggi yang lahir di jurang besar yang tertinggi. Keduanya terlahir untuk menjadi musuh bebuyutan satu sama lain, jadi mereka tidak pernah menyukai satu sama lain. Pak Tua Wuya bahkan mengira bahwa Tuan Muda Wuji sengaja diasuh oleh penguasa istana Miro untuk menahannya karena dia takut padanya. Oleh karena itu, dia tidak memperlakukan Tuan Muda Wuji dengan enteng. Wuji, kamu ditekan dan diganggu oleh saudara ketujuhmu, dan aku juga ditekan oleh istana Yiluo. Sebenarnya, kamu dan aku adalah dua hal besar di alam semesta. Kita berbeda dari mereka. Mereka seperti makhluk fana. Saat alam semesta hidup dan mati, kita memperlakukan kelahiran dan kematian alam semesta sebagai 1 tahun. Sulit bagi mereka untuk hidup lebih dari setahun, tetapi kita hidup selamanya. Orang tua yang tak terbatas berkata dengan sabar, kau bisa menghancurkan alam semesta, tetapi kau tidak bisa menghancurkanku. Aku bisa mendukung kehampaan, tetapi aku tidak bisa mengasimilasimu. Sebenarnya, kau dan aku tidak punya alasan untuk terus bertarung. Sebaliknya, bagi keberadaan kuno dan suci seperti kita, ditekan oleh lalat capung ini tidak dapat ditoleransi. Hati Tuan Muda Wuji sedikit tergerak. Perkataan Pak Tua tanpa batas itu bukan tanpa alasan. Jika mereka bersatu, mereka memang bisa mematahkan kebuntuan yang terjadi di antara mereka berdua. Ada banyak manfaat dari bergabung. Suara Pak Tua Wuya terdengar, tidak cepat maupun lambat. Karena pohon Dao, aku menguasai hampir semua teknik Tao dan kemampuan ilahi istana Miluo. Meskipun simpul merah adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh Master Istana Miluo tahap akhir, dengan fondasiku, mematahkan simpul merah bukanlah masalah. Aku dapat membantumu melarikan diri. Tuan Muda Wuji tersenyum, adapun Tuan Muda ketujuh yang menyegel istana leluhur, dia menggunakan jurang besar lubang pembuangan untuk menyegel kekosongan,
sehingga mustahil bagi para ahli di bawahmu untuk mencap kekosongan pamungkas untuk mencapai Dao. Jika mereka tidak dapat mencapai Dao, maka kamu tidak akan dapat memulihkan kekuatan tempur puncakmu. Namun, aku adalah Dewi Lubang Pembuangan, aku dapat menghancurkan segel Tuan Muda ketujuh, dan membiarkan para ahli di bawahmu mencap kekosongan pamungkas dan mengolah pohon Dao lagi. Pak Tua yang tak terbatas itu terkekeh. Dengan cara ini, kau akan bebas, dan aku akan bisa kembali ke kekuatan tempur puncakku. Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Wuji, kau akan bekerja sama dengan langit yang membelah dan Tuan Muda ketujuh dalam menunjukkan kesopanan. Itu semua akan menjadi masalah kecil. Hanya dengan bekerja sama denganku kau akan bisa mencapai keinginanmu. Suaranya bergemuruh dan bergetar. Kau akan mampu menghancurkan alam semesta dan menciptakan era baru. Tidak peduli siapapun itu, mereka akan menghentikanmu. Hanya aku yang tidak akan melakukannya. Aku ingin menggunakan kelahiran dan kematian alam semesta untuk menumbuhkan diriku sendiri. Aku akan senang melihat itu terjadi. Kau dan aku tidak dapat menemukan alasan untuk menjadi musuh. Kata-katanya sangat menggoda, tetapi pada kenyataannya, keduanya tahu betul bahwa mereka mungkin akan bekerja sama, tetapi mereka jelas-jelas musuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama selamanya. Ini karena kekuatan mereka adalah musuh alami. Mereka saling menekan dan menghancurkan satu sama lain. Bola mata Tuan Muda Wuji berputar dan dia tersenyum. Karena kita bekerja sama, maka Pak Tua Wuya, kamu harus menunjukkan ketulusan. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa memutuskan simpul tali merah itu. Baiklah, Pak Tua Wuya berkata terus terang, namun, kamu juga harus menunjukkan ketulusan. Aku perlu melihat praktisi kuat di bawahku yang dapat mencapai Dao di kehampaan tertinggi. Tentu saja, keduanya bertepuk tangan dan mempersiapkan diri. Di sisi lain, Kinmu meninggalkan jurang pembuangan yang besar dan datang ke istana leluhur, ibu kota Jade, untuk menyaksikan turunnya pasukan Dao Tuan Muda Ling Xiao. Semua orang di istana Miluo tampaknya tahu bahwa dia akan datang, jadi mereka telah menyiapkan formasi dan bersiap untuknya. Kinmu berjalan ke kota dan berhenti lagi. Di ruang dan waktu istana leluhur, senar sitar yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang menyebar seperti jaring laba-laba, melindungi tombak Dao Tuan Muda Ling Xiao. Dewa Langit yang Agung melangkah maju dan berteriak dengan suara agung, Dewa Langit yang Agung, saat kematianmu sudah dekat, tetapi kau masih berani bertindak kejam di sini. Kinmu mencibir. Meskipun di masa lalu, Heavenly Venerate Fast Heaven cukup tak tertahankan, dia masih bisa dianggap sebagai orang yang terkenal. Namun, dia telah kehilangan semua ambisi dan ambisinya. Di bawah kendali dua tuan muda istana Miluo, ambisi dan rencana besar Heavenly Venerate Fast Heaven semuanya telah berubah menjadi mimpi dan bayangan. Dia telah dirawat dengan sangat baik sehingga orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pada metode kedua tuan muda itu. Ketika Yang Mulia Surgawi mendengar ejekannya, wajahnya memerah. Dia malu sekaligus marah. Kinmu mengabaikannya dan tatapannya tertuju pada tombak Dao. Tombak Dao itu mengandung kekuatan Dao yang tak terbatas dan terus bergetar. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan bayangan tombak. Kekuatan prajurit Dao seperti itu bahkan lebih dahsyat daripada lonceng banjir alam semesta yang disempurnakan Kinmu. Sayang sekali orang yang memegang tombak itu tidak ada di sini. Kinmu menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyapukan pandangannya ke wajah 12 Master Aula dan praktisi Dao Istana Miluo. Dia menggelengkan kepalanya. Tanpa orang yang memegang tombak, tidak ada yang bisa menandingiku. Dia melangkah maju, dan senar sitar tiba-tiba bergetar. Sebuah melodi Dao datang dari senar sitar yang tersembunyi dalam ruang dan waktu. Tubuh Kinmu bergerak naik turun mengikuti alunan melodi, terkadang berjalan mengikuti seni ilahi Tuan Muda Zi Xiao, terkadang berdiri di atas senar sitar yang bergetar, dan terkadang meletakkan telapak tangannya di atas senar sitar. Dia memetiknya dengan lembut dan perlahan-lahan masuk jauh ke dalam jaring yang dibentuk oleh senar sitar. Ekspresi 12 Master Aula dan praktisi Dao menjadi semakin serius. Ketika Tuan Muda Zi Xiao mengeksekusi seni ilahinya melintasi ruang, dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Kinmu, menyebabkan butiran-butiran keringat halus muncul di dahi mereka. Kecepatan pertumbuhan Kinmu telah melampaui imajinasi mereka. Hanya dalam waktu 3000 tahun, dia sudah mampu melawan Tuan Muda Zi Xiao di seberang angkasa,
dan dia begitu tenang dan kalem, membuat mereka merasakan tekanan yang lebih besar. Dia tidak bisa menyelesaikan kematian pemakaman Miluo Dao. Pemujaan surgawi yang luas dengan cepat membuka aula harta karun dan mengatur 72 aula harta karun. Pemujaan surgawi yang luas berdiri di depan salah satu dari mereka sementara 12 master aula lainnya masing-masing memiliki aula harta karun mereka sendiri. Namun, beberapa dari 72 master aula istana Miluo telah meninggal, master aula lainnya belum turun, jadi mereka hanya bisa membiarkan praktisi Dao lainnya menggantikan mereka. Mereka meletakkan formasi pemakaman Miluo Dao dan memegang senjata mereka. Urat-urat muncul di punggung tangan mereka saat mereka menatap Kinmu, yang semakin dekat dengan mereka. Pemakaman Miluo Dao adalah serangan gabungan yang diciptakan oleh Tuan Muda ketiga dan keempat istana Miluo untuk melawan jalur, keterampilan, dan seni ilahi Kinmu. Itu adalah serangan pasti yang ditujukan pada Kinmu. Dulu, ketika Kinmu berhasil menghancurkan jebakan ibu kota Giok, penampakan 72 Hall Master telah turun ke dalam harta karun suci Kinmu dan mendarat di 72 aula berharganya di ibu kota Giok. Mereka telah mengeksekusi penguburan Miluo Dao dalam upaya untuk membunuh Kinmu. Saat itu, karena Kinmu telah membubarkan beberapa penampakan Hall Master, hanya 67 Hall Master yang melaksanakan penguburan Miluo Dao, jadi mereka belum dapat melepaskan kekuatan penuh dari serangan gabungan ini. Terlebih lagi, saat itu, penampakan itu telah turun. Kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh penampakan 72 Master Aula sebenarnya adalah kekuatan ibu kota Giok dalam harta karun ilahi Kinmu sendiri. Dan sekarang, mereka telah mempersiapkan diri sejak lama. 12 Master Aula dan lebih dari 100 praktisi Dao sudah cukup untuk melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan membunuh ini. Yang lebih penting, Kinmu telah menyerang ke segala arah selama bertahun-tahun untuk menekan istana leluhur, ibu kota Jade, dan Pak Tua Wuya serta pasukannya. Dia telah mengungkapkan jalan, keterampilan, dan seni ilahinya kepada orang-orang di istana Miluo tanpa menahan diri. Mereka telah menggunakan waktu 3000 tahun untuk mencatat segala hal tentang Kinmu sebelum dikirim oleh Yang Mulia Surgawi Langit Cerah kepada Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao. Kedua tuan muda itu telah mempelajarinya selama 3000 tahun dan terus-menerus meningkatkan jurus penguburan Miluo Dao. Pemakaman Miluo Dao saat ini sangat berbeda dengan pemakaman Miluo Dao sebelumnya. Semuanya, jangan gugup, Kinmu akhirnya berhasil keluar dari jaring yang dipasang oleh Senar Sitar. Ekspresinya hangat saat dia tersenyum. Saya juga seorang tuan muda istana Miluo dan saya tidak akan pernah menyakiti sesama murid. Sudut mata seorang kepala aula bergetar dan dia berkata dengan suara serak, beberapa kepala aula istana Miluo kita yang tewas dalam pertempuran hampir semuanya dibunuh oleh tuan muda. Ketika tuan muda mengatakan itu, apakah hati Dao Anda merasa bersalah? Tatapan mata Kinmu tertuju pada wajahnya, dan ekspresinya lembut, jadi, itu adalah kepala aula Huadu. Aku lupa memberitahu kalian bahwa aku masih belum menjadi tuan muda istana Miluo. Lagi pula, aku belum menganggapmu sebagai guruku dan tidak dapat dianggap sebagai salah satu muridmu, jadi membunuh beberapa kepala aula masih bisa dimaafkan. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku akan tetap mengobrol dengan kalian semua dengan gembira saat kita kembali ke masa lalu. Betis seorang praktisi Dao dari istana Miluo bergetar. Meskipun punggungnya bersandar pada aula harta karun Master Balai dan dia mendapat dukungan dari Dao besar, dia masih sedikit takut. Ini adalah Raja Iblis sejati yang tidak memiliki hukum. Sayang sekali dia tidak bisa kembali ke masa lalu dan menceritakan betapa jahatnya tuan muda ketujuhnya. Tatapan Kinmu menyapu seluruh aula dan tatapannya sedikit aneh. Seolah-olah dinding aula harta karun ini memiliki kata, hancurkan, yang tergambar di atasnya. Ketika Maha Penganut Surga yang maha luas melihat tatapannya menyapu, dia pun buru-buru membusungkan dadanya dan menegakkan badan. Namun, tatapan Kinmu melewatinya, membuatnya merasa sedikit kecewa. Kinmu menahan kegelisahannya dalam menghancurkan 72 aula di hati daunnya dan mendarat di tombak Dao Tuan Muda Ling Xiao. Dia berkata dengan santai, aku datang ke sini kali ini hanya untuk menyaksikan kekuatan tombak Dao saudara ketiga dan bukan untuk membunuh siapapun. Semuanya, bantu aku melawan Pak Tua Wuya. Aku sangat berterima kasih, jadi mengapa aku harus membunuh seseorang? Saudara ketiga, dia tertawa terbahak-bahak, coba aku lihat. Kakak ketujuh, bukan tidak mungkin bagimu untuk melihatnya. Pendeta Hao tiba-tiba merasakan pikiran dan kesadarannya disingkirkan. Kesadaran tuan muda ketiga Ling Xiao turun ke dalam tubuhnya, dia berkata, pemakaman Tao ini dipersiapkan untukmu. Jika kau melewati tahap ini terlebih dahulu, aku akan membiarkanmu melihatnya.